Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya amalan tergantung niat. Dan setiap masing-masing mendapatkan sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, sungguhnya dia sedang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Jadi mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Jadi ikhlas. Bukan karena riya, bukan karena duniawi. Contoh hijrah karena dunia, Rasulullah sebutkan, wa man kanat hijratuhu lidunya, ya, yusibuha lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang berhijrah karena ingin dapat dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, orang berhijrah terkadang bukan karena Allah tapi karena duniawi. Karena wanita, ya. Hijrah apa? Supaya bisa nikahi si akhwat itu misalnya. Atau hijrah meninggalkan rokok bukan karena rokok haram tapi takut kena penyakit paru-paru. Ini namanya berhijrah karena duniawi. Dia hijrah tidak mau berzina bukan karena Allah tapi karena takut kena penyakit AIDS. Sama, ini berarti berhijrah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berhijrah karena teman-temannya semua sudah berhijrah, tinggal dia sendirian tidak berhijrah. Dia enggak enak kok kamu belum hijrah juga, akhirnya dia meninggalkan instansi ribawi bukan karena Allah tapi karena enggak enak ditanyain terus. Jangan, hijrah jangan seperti ini. Niatkan, luruskan tekad bahwasanya saya berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kadar kita niat karena Allah, sejauh itu pula kadar Allah menolong kita. Sejauh mana kita semakin jauh dari Allah, semakin ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah kita harus ikhlas kepada Allah, di antara ibadah yang adalah hijrah. Hijrah. Ya, maka hijrah bukan cuma trendy ikut-ikutan, enggak, kita hijrah dengan ilmu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kedua. Jadi pertama tadi menghadirkan pahala yang besar bagi orang yang hijrah. Yang kedua tadi adalah karena Allah Subhanahu wa taala hijrahnya. Kemudian yang ketiga, ketika berhijrah, ini poin sangat penting. Tahukah hijrah? Berarti kita baru bertobat. Kalau kita bertobat, setan senantiasa mengintai. Karena dia baru berhijrah, biasa saja dikembalikan oleh setan. Setan berusaha agar kita tidak bisa move on. Caranya bagaimana? Ingatkan masa lalu, dibayangkan lagi kelezatan maksiat zaman dahulu, sehingga timbul kerinduan dia untuk bermaksiat lagi. Setan mengintai. Maka kalau ingin hijrah yang benar, agar tidak gelisah, agar bisa istiqomah totalitas, move on, tinggalkan semua perkara yang bisa membuat dia kembali lagi ke masa lalu. Dia harus totalitas, bukan setengah-setengah. Bukan setengah-setengah. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang kisah seorang qatilul al-mi'ah, seorang pembunuh 100 nyawa. Ketika orang ini sudah bunuh 99 nyawa, tiba-tiba dia ingin hijrah, ingin bertobat. Maka dia bertanya, fasa'ala an a'lami ahlil ard. Siapa orang yang paling berilmu di negeri dia? Maka ditunjukkanlah kepada seorang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Maka dia bertanya, wahai fulan, sungguhnya aku telah membunuh 99 nyawa. Apakah mungkin Allah menerima tobatku? Orang ahli ibadah ini dia bahlul ya. Maka dia berfatwa dengan perasaan. Mana mungkin Allah terima tobatmu? Akhirnya dipenggal lagi, jadilah 100. Orang ini temperamentalnya tinggi, sumbu pendek, cepat emosi. Ada orang tanya fatwanya enggak enak, selesai. Haram atau halal nih? Haram, halal. Ketika dia bilang tidak mungkin diterima karena fatwa salah, ikut perasaan. Ini sebagian orang kalau tidak punya ilmu fatwa dengan perasaan. Akhirnya disembelihlah jadi 100. Dan ternyata dia masih pingin penasaran. Dia belum bertemu dengan orang yang ahli ilmu. Maka dia cari lagi. Karena dia usaha, akhirnya Allah tunjukkan dia kepada seorang yang ahli ilmu. Maka dia bertanya, apakah saya masih bisa bertobat? Kata orang ahli ilmu tadi, siapa yang menghalangi engkau dari tobat? Tobat tidak akan terputus. Tapi tinggalkanlah negerimu dan menujulah ke negeri orang-orang soleh. Fa'budillaha ma'ahum. Beribadalah kepada Allah bersama mereka. Sini di antara kecerdasan orang alim ini, selain dia menjelaskan hukum bahwasanya taubatmu bagaimanapun masih bisa diterima, dosa apapun, syirik, membunuh apapun kalau bertobat bisa diterima. Yang kedua dia kasih solusi. Cara hijrah yang benar, kau harus move on. Tinggalkanlah orang yang pernah kau bersama mereka karena akan membuat engkau mengingat masa lalu yang bisa menggelitikmu untuk kembali lagi. Dan pergilah kepada komunitas baru
yang rajin ibadah sehingga kau terbawa dengan lingkungan yang baru. Maka berjalan orang tersebut menuju, dia belum beribadah, masih berjalan menuju tempat tersebut, tengah jalan dia meninggal dunia. Maka datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya. Maka mereka pun berselisih. Kata malaikat rahmat, ini masuk surga. Ya. Karena dia sedang menuju ke negeri yang baru. Kata malaikat azab, enggak, dia belum beribadah. Belum apa? Belum apa-apa, masuk neraka. Akhirnya datang seorang malaikat menjelma jadi manusia, menjadi hakim di antara mereka. Kata malaikat, ukur mana jarak lebih dekat, ke negeri yang dituju, komunitas baru atau komunitas lama. Akhirnya diukur, ternyata lebih dekat kepada komunitas apa? Baru. Akhirnya dia masuk, diambil ruhnya oleh malaikat rahmat. Jadi malaikat maut sudah cabut, tinggal mau siapa yang terima ini? Kan malaikat maut tugasnya cabut. Setelah itu ada yang menerima ruhnya. Malaikat rahmat atau malaikat apa? Azab. Subhanallah, orang ini belum sampai ke tempat hijrahnya dia sudah meninggal, tapi niatnya sudah ada. Dan Allah berfirman, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, thumma yudrikuhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Siapa yang keluar dari rumahnya niatnya berhijrah, meskipun belum sampai tujuan, dia meninggal di tengah jalan, maka dia telah mendapatkan pahala apa? Hijrah. Tapi kita ambil sampai di sini bahwasanya hijrah itu harus move on, harus totalitas. Setelah totalitas, jangan coba-coba untuk mengenang masa lalu. Karena tidak ada yang ragu bahwasanya dalam maksiat ada kelezatan. Dan betapa banyak orang akhirnya mundur kembali ketika dia ingat tentang masa lalu, tidak bisa move on. Saya ketemu kawan, dia kerja, kemudian bisnismen, kemudian dia hijrah. Ketika ada bisnis yang bermasalah, hal-hal yang haram, dia hijrah. Kata dia, Ustaz, saya totalitas, saya tinggalkan semua, HP saya ganti, semua nomor teman-teman, kolega saya hapus semuanya. Saya takut kembali lagi. Saya hapus semua. Sudah saya bikin bisnis baru, dunia baru, benar-benar saya lupa dengan mereka sama sekali, totalitas. Kalau tidak bisa tergoda tadi. Coba tanya Ustaz, siapa tahu riba boleh. Goyang. Yang tadi, Ustaz, ini musik halal enggak Ustaz ya? Pingin main lagi. BU lagi butuh apa? Butuh uang. Ada kawan juga ini orang lain lagi, ya. Direktur, kemudian dia hijrah, kemudian kerja biasa-biasa, kadang susah setengah mati. Ustaz, saya dapat dipanggil lagi sama bos Ustaz. Tawaran gaji lebih gede. Wah, goyang. Subhanallah, maka ketika hijrah harus move on. Dan seorang yang cerdas, dia tahu, ya, min fiqhil abdi, di antara fikih seorang hamba, dia tahu kapan bertambah imannya dan kapan merosot imannya, dia ngerti. Kita insya Allah tahu, saya kalau begini merosot iman saya kalau ngobrol sama si fulan, iman saya merosot, saya kalau gaul sama dia, iman saya merosot, saya kalau nonton acara begini di YouTube, iman saya merosot, saya kalau nonton acara begini di YouTube, iman saya naik. Seorang tahu, pengalaman dia ngerti. Saya kalau buka channel ini, saya iman naik. Kalau saya buka iman, saya merosot. Dia tahu. Saya kalau liburan di kota ini, iman saya merosot. Tapi kalau saya liburan di kota itu, iman saya terjaga. Seorang ngerti. Saya kalau makan malam di kuliner di restoran itu, alhamdulillah aman. Di restoran satunya, iman saya goyang. Terlalu banyak maksiat yang saya lihat. Seorang ngerti. Cuma dia mau atau tidak, kadang dia ikut syahwat dia. Seorang harusnya ngerti. Maka hati-hati kalau dia tahu masa lalunya, dia lihat kembali, bisa kembali masa lalu, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Terlalu banyak orang akhirnya terjungkal kembali, terjatuh kembali, terjerumus kembali karena coba-coba mengingat masa lalu. Banyak sekali. Di antara kisah yang saya pernah dapati, seorang wanita tanya telepon saya sama istri saya. Dia sudah nikah sama suaminya 15 tahun dan sudah dikurniai 3 anak. 15 tahun sudah menikah, anak sudah besar-besar. Subhanallah, suaminya main ke dunia maya. Dunia maya, nostalgia. Ternyata suaminya dulu homo. Terus sudah sadar, udah ngaji, menjalani kehidupan normal 15 tahun. Setelah itu dia mulai ingat kembali lagi masa lalunya. Akhirnya dia terjebak dengan syahwat masa lalunya, kelezatan yang dulu. Akhirnya dia terang-terang sama istrinya, akhirnya pisah. Dia tidak harus saya homo, karena dia sudah berubah penampilan semua. Padahal sebelumnya penampilan ikhwan.
Kenapa? Coba-coba untuk membaca masa lalu. Saya pernah di Melbourne, ada seorang pas musim Ramadan saya ke sana. Ustadz, saya diundang sama kawan-kawan buka puasa Ustadz. Tapi habis buka puasa mereka minum khamar Ustadz. Jadi buka puasanya minum apa? Minum khamar. Ada yang buka puasa rokok ada. Tunggu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu. Insyaallah. Ada yang begitu. Ada yang ternyata lebih parah, buka puasa minum apa? Minum khamar. Ini kisah nyata dia sama saya. Mungkin di negara kafir kita enggak tahu ya. Dia bilang, "Ustaz, sekarang saya diundang lagi apa saya hadir?" Terus gimana? Saya pernah hadir, saya minum khamar lagi Ustaz. Janganlah kalau begitu. Jadi dia pernah hadir, ternyata dia tergoda, dia minum khamar lagi. Ramadan tahun lalu. Sekarang Ramadan saya diundang lagi. Jangan. Kalau kau tahu kau pernah jatuh dalam hal tersebut, jangan ulangi lagi. Ini membuat kita gelisah, kita masih memandang ke masa lalu kita yang suram. Itu masalahnya. Setan membuat kita menoleh kembali. Sehingga teringat kelezatan-kelezatan maksiat masa lalu. Timbullah khayalan-khayalan, umniat, angan-angan yang tidak benar, semuanya hanyalah khayalan. Itu bukan kita pernah sengsara di masa lalu dan kita sudah merasakan kebahagiaan. Memang namanya hijrah pasti ada ujian-ujian. Kalau kita mau coba nengok masa lalu, kita akan kembali lagi. Maka seorang berusaha harus totalitas. Jangan coba tengok-tengok masa lalu agar hijrahnya sempurna. Kalau perlu seluruh teman-temannya dia blokir, dia cari komunitas baru. Sebagaimana tadi pembunuh 100 nyawa, dia tinggalkan kampung halamannya menuju kampung yang baru, mengenal manusia-manusia baru, komunitas baru agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu manusia ini sangat lemah, dia makhluk sosial, sangat mudah terpengaruh dengan lingkungannya, sangat mudah. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang harus selektif siapa yang mau dijadikan temannya. Kemudian di antara agar dia tidak gelisah, dia harus tahu bahwasanya orang kalau beribadah kepada Allah, orang yang bertobat pasti diuji, pasti diuji. Rata-rata teman-teman yang berhijrah rata-rata diuji. Rata-rata diuji. Ada mungkin berhijrah kemudian sukses, ada juga ya, tapi rata-rata diuji. Kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, dimusuhi oleh keluarganya, dimusuhi oleh kakak adiknya. Maka dia harus tahu bahwasanya hijrah itu diuji. Para sahabat diuji. Rasulullah diuji. Mau hijrah aja setengah mati. Sampai tiba ke Madinah diserang, diperang, diuji. Ujian berat konsekuensi dia berhijrah. Sebagian sahabat mau berhijrah, dia mau hijrah, hartamu tinggalkan semua. Ambil tuh harta, pergi berhijrah. Lihatlah Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya, pergi hijrah, duit langsung habis ludes. Jadi miskin mendadak. Dia balik syirik? Enggak. Sabar. Lihatlah Abu Salamah dan Ummu Salamah serta anak mereka Salamah ketika hendak berhijrah. Mau berhijrah dipisahkan. Abu Salamah suruh hijrah, kemudian Salamah ditarik anaknya sampai lepas tangannya. Ummu Salamah tidak boleh berhijrah sama kerabatnya. Kerabatnya semuanya musyrik, akhirnya ditahan. Sampai dia setiap hari menangis sampai setahun penuh atau hampir setahun, baru kemudian diizinkan untuk berhijrah. Sabar. Hijrah pasti ada ujiannya. Karena Anda sedang menempuh suatu ibadah yang sangat mulia. Maka ujian pasti berat dan makanya kita harus bertekad. Berdoa kepada Allah agar istiqamah. Ini sangat penting. Sudah berhijrah, ya Allah kuatkanlah hatiku, kuatlah imanku. Berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kokoh setelah berhijrah, tidak goyang-goyang lagi. Dan saya katakan tadi, Nabi Adam alaihissalam bertobat, diampuni oleh Allah tidak? Diampuni. Tetapi dia tetap diberi ujian, Kita pikir di antara hikmah, saya kadang-kadang lihat benar ada teman berhijrah, dia dulu hancur kacau semua. Setelah dia berhijrah, Allah berikan dia musibah terus. Tapi saya bilang saya husnuzan. Tapi dia sabar. Ini untuk mungkin menghapus masa lalunya. Dulu terlalu parah dulu. Terlalu parah. Allah kasih musibah. Tapi dia sabar. Sabar, tetap beribadah, tetap ngaji. Ya, hidup sudah susah, tapi dia bersabar. Bisa jadi dalam rangka untuk menghapuskan masa lalu yang penuh dengan kezaliman. Bisa jadi. Ada orang masa lalu zalim sama orang. Zalim sama orang. Ngambil harta orang, nipu orang. Orang di alam hitam luar biasa ya, dalam kegelapan luar biasa.
ketika dia berhijrah, Allah punya cara yang terbaik buat dia. Ya. Maka dia harus memposisikan diri siap menghadapi apa? Ujian. Siap menghadapi ujian. Kemudian sebagaimana Nabi dan para sahabat diuji. Kemudian di antara yang harus dia yakini agar dia kokoh ketika berhijrah, Rasulullah bersabda dalam satu hadis yang maknanya, "Man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan lebih baik. Siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan lebih baik. Dan contohnya dalam Al-Quran banyak. Dalam hadis juga banyak. Meninggalkan suatu karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara disebutkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ketika ud'irada alaihi fil ashiyyi safinatul jiyad, ya. Ketika Nabi Sulaiman di sore hari diperlihatkan kuda-kuda yang kuat berlari, ya. Akhirnya dia asyik nonton pameran kuda, dia tidak sempat, ada yang mengatakan tidak sempat sholat asar, ada yang mengatakan tidak sempat zikir petang. Hatta tawarat bil hijab, saya matahari tenggelam. Dia kaget, ya Allah, matahari tenggelam, tidak sempat zikir petang atau tidak sempat sholat asar sebagaimana menurut ulama. Dia tahu dia salah karena lalai, karena keasyikan nonton kuda yang lari cepat. Safinatul jiyad, kuda yang indah. Apalagi kuda tersebut kalau sudah, kuda kakinya berapa? 4 atau 3? Nah, kuda kakinya berapa? Kuda Semarang kakinya berapa? 4. Tapi kuda tersebut kalau sudah angkat satu kaki, dia lagi gaya, keren banget. Kuda itu kalau lagi angkat kaki satu, keren. Kalau kita angkat kaki satu, lucu ya. Tapi kalau kuda, dia lagi berdiri, satu kakinya diangkat, dia lipat, keren banget. Indah terlihat ya. Indah terlihat. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam terpesona dengan kuda-kuda tersebut sampai mati tenggelam, dia lupa zikir. Dia mengatakan, "Rudduha alayya," kembalikan kuda-kuda tersebut. Fatafiqa massan bisuqi wal a'naq, maka dia sembelih kuda-kuda tersebut. Kuda-kuda tersebut membuat dia lalai untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Allah ganti apa? Maka Allah memberikan dia angin. Ganti dengan yang lebih apa? Baik. Angin, terbang kemana-mana, tidak perlu naik kuda, lembut, lebih enak daripada pesawat. Kalau pesawat harus boarding, angin tinggal duduk manis, pasukannya angin terbang dengan lembut, di atasnya ada burung-burung yang menutupi, kemudian berjalan kemana yang dia kehendaki. Allah ganti bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah gantikan dengan lebih baik. Ya. Sebagaimana sebagian ahli tafsir, meskipun tidak riwayat yang sahih, menyebutkan ketika Nabi Yusuf alaihissalam dirayu oleh Imra'atul Aziz yang dikenal dengan Zulaikha. Kemudian dia nolak, akhirnya Allah selamatkan dia. Dia meninggal satu karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebagian ahli tafsir menyebutkan Israiliyah, tapi tidak ada dalilnya, cuma sekedar ahli tafsir nyebutin. Setelah itu kemudian suami Zulaikha meninggal, akhirnya sang raja memberikan posisi kepada Nabi Yusuf sebagaimana posisi suaminya sang Zulaikha. Kemudian bagaimana kalau kau nikahi wanita tersebut yang sangat cantik jelita? Akhirnya ketemu lagi dengan siapa? Zulaikha. Kemudian Zulaikha kata Nabi Yusuf, akan begini bagus. Tidak seperti waktu itu, haram. Kalau ini apa? Halal. Ya. Allah ganti dengan yang lebih baik, dengan cara yang apa? Yang halal. Ya. Kalau dulu berzina, zina dengan istri orang, tidak benar semuanya. Ya, meskipun riwayatnya tidak ada riwayat yang sahih, tapi sekedar contoh ya. Kalau kita bilang sesuatu karena Allah akan ganti dengan lebih baik. Ya. Taib, ini harus kita yakini hadis ini. Dan betapa banyak orang ya ketika dia yakin Allah ganti dengan lebih baik. Saya pernah ketemu seorang, saya pulang haji ketemu dengan dia. Dia bilang, "Ustaz, saya penjual tembakau, kebun saya luas. Saya sadar gara-gara nonton video Ustaz, rokok itu haram. Pokoknya saya terima aja lah, saya tidak protes langsung. Habis itu saya benar-benar totalitas, saya buyar, tidak ada lagi dagang tembakau, saya dagang yang lain. Alhamdulillah sekarang saya hampir tiap tahun haji. Subhanallah. Allah ganti dengan dagangan yang lebih lebih baik. Ya. Taib, yang perlu kita yakini, baik tersebut tidak mesti ekonomi lebih baik, tidak mesti. Bisa jadi Allah ganti yang lebih baik, maksudnya kebahagiaanmu, kau lebih bahagia, meskipun ekonomi pas-pasan, meskipun ekonomi agak susah.
Allah tahu yang terbaik bagi kita. Tapi yakinlah kalau kita ikhlas karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Tidak mesti ekonomi kita. Bisa jadi kebaikan dari rezeki yang lain berupa keimanan, berupa kesabaran, berupa rajin untuk ibadah. Dibandingkan kita ingat tentang masa lalu kita yang kemudian hanya foya-foya, hanya buang-buang umur, hanya maksiat, tiap hari menghabiskan umur untuk maksiat yang kalau dibuka catatan amal kita sangat malu sekali kalau diperlihatkan pada hari kiamat kelak ketika kita bertemu dengan Allah sekarang diganti dengan banyak kebaikan. Tapi banyak orang-orang secara ekonomi juga diganti lebih baik. Saya juga ketemu kemarin seorang beberapa waktu ya ngisi, kemudian dia bilang, Ustadz, saya pengen cerita spiritual saya. Silahkan. Ceritanya dia kerja suatu perusahaan dan gajinya cukup besar. Kemudian dia ngaji, dia tahu riba itu hukumnya apa? Haram. Maka dia hentikan kerjaannya tersebut. Ketika dia berhenti dari kerjaan, Allah kasih dia sakit. Dia sakit. Sampai dia sakit, dia tidak bisa beraktivitas. Saya lupa sakitnya apa. Dia susah sampai dia cuma bisa baca Quran. Dia cuma bisa baca Quran. Selain itu dia nggak bisa. Ketika dia baca Quran, dia bertemu dengan ayat-ayat yang memberikan dia semangat untuk keimanan. Akhirnya dia pun sembuh dan dia tetap bertekad tidak mau riba. Dia bilang sama istrinya, barang yang kita punya kita jual. Kita jualan aja, dagang. Kalau kita nggak berhasil, kita pulang kampung. Sudah nggak usah di Jakarta, pulang kampung. Pokoknya kita totalitas. Dagang, gagal, dagang lagi gagal. Kemudian tabungan semakin habis. Subhanallah, di akhir dia sukses. Belum sampai 2, dia bilang saya baru sadar dia belum ada 2 tahun. Sekarang udah punya rumah gede, rumah besar, mobil Alphard, Masya Allah. Belum sampai 2 tahun. Ya tidak semua orang hijrah seperti itu. Bilang, Ustaz, saya dulu jual, sekarang saya jual donat, Ustaz. Nah, apa-apa. Yang penting Allah akan ganti dengan lebih baik. Kalau tidak diganti dunia, diganti di mana? Di akhirat. Tapi pasti kau akan merasakan ketenangan daripada maksiat. Kemudian orang yang berhijrah, yang perlu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Di antaranya, hendaknya dia belajar. Hijrah itu perlu belajar. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ma'danil Arab, yaitu mana kabilah Arab yang terbaik, maka Rasulullah SAW berkata, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idza faquhu. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian ketika jahiliyah. Jahiliyah kalian dulu sebelum datang Islam, di antara ada yang baik, ada yang kurang baik. Ada yang kabilahnya hebat, ada yang jagoan, ada yang dermawan. Tapi kalian tidak ada yang kenal Islam. Nah, ketika Islam datang, kalian pun yang terbaik di zaman jahiliyah akan menjadi juga terbaik ketika Islam dengan syarat idza faquhu, kalau faqih, kalau belajar. Maka hijrah itu ya orang berusaha untuk belajar. Jangan hijrah doang, belajar yang serius. Ya, belajar yang serius, belajar yang benar. Jangan cuma hijrah, cuma senang-senang, cuma pingin dekat ustaz, tapi dia tidak belajar. Akhirnya hijrah tapi ria, pamer. Jangan. Hijrah yang serius, ikhlas karena Allah. Kita sekarang mulai dari nol, banyak hal yang harus kita perbaiki. Sebagian orang hijrah tapi dia ingin tampil juga. Dia sudah, karena dia dulu terkenal, dia ingin setelah hijrah tetap terkenal. Hijrah belajar. Berarti kalau kau tetap aja ingin eksis sebagaimana sebelum hijrah, kau tidak totalitas, tapi hijrahmu karena duniawi, masih ragu-ragu. Demikian juga kita dai, kalau ada hijrah jangan juga kita kemudian buat dia, nanti dia imannya enggak kuat. Kalau kita dai jangan orang kita pamerkan dia, kasihan dia juga kadang-kadang enggak kuat, kemudian ria, dia ujub, kan kasihan. Kita suruh belajar. Nggak usah dia harus selalu tampil. Memang sebelum hijrah suka tampil, setelah hijrah pun kita tampilkan. Kasihan dia. Dia baru mau belajar, kita sudah suruh tampil nanti dia, kalaupun dia punya ilmu, kadang-kadang dia ria, ujub dan macam-macam. Kasihan. Kita ingin ajar dia, kamu hijrah karena Allah, belajar yang benar. Tapi kita perhatikan. Tapi tidak usah kita tampilkan sehingga dia sendiri tidak kuat menahan hal tersebut. Maka kalau hijrah, kata Nabi, idza faquhu, harus belajar yang benar. Serius belajar agama, menata kembali wawasan tentang agama sedikit demi sedikit. Bukan sudah hijrah kemudian senang-senang. Yang berikutnya, kalau sudah hijrah,
Jangan menampilkan juga masa lalu yang buruk. Kita kan kalau punya masa lalu yang buruk, kita sembunyikan, tidak boleh. Rasulullah larang. Tidak, kecuali ada maslahatnya. Maslahatnya untuk motivasi orang nggak apa-apa. Seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika dia masuk Islam, dia cerita tentang masa lalunya, bagaimana dia mencari kebenaran. Ya, seperti mungkin ada sebagian kawan yang mungkin dulu pernah menjadi pemusik terkenal, kemudian dia ceritakan bagaimana rusaknya dia ketika musik, supaya orang mengambil pelajaran, karena yang berbicara bukan orang yang tidak ahli. Saya dulu ahli musik dan saya bicara tentang pengalaman hidup saya, maka orang biar tahu mengambil pelajaran. Ini nggak ada maslahatnya. Tapi kalau nggak ada maslahatnya ngapain dia? Bahkan bangga dengan, oh saya dulu tipu-tipu orang banyak, ngapain dibanggakan? Atau masih punya tato, masih kelihatan tatonya, ngapain kau hijrah kau masih lihat apa? Tato. Tato dibuka gambar cewek, banci kamu. Maksudnya ngapain pamer tato lagi? Udah kamu berhijrah serius. Bukan untuk pamer-pamer kau dulu bajingan, ngapain? Sebisa mungkin kau sembunyikan. Ya. Hijrahnya masih ada kandungan ria-ria, pengen pamer-pamer. Jangan, orang seperti ini mudah tunggal, mudah jatuh. Ya. Ya. Makanya kita dai harus ngerti akan hal ini, jangan kita spekulasi dengan mereka orang seperti ini ya. Karena banyak orang yang kemudian terjungkal kembali. Maka jangan pernah pamer-pamer masa lalu kita yang buruk ya. Kalau kita cerita ada hal yang bermaslahat, maka kita cerita. Kalau tidak ya, maka jangan pernah kita pamer masa lalu kita yang buruk. Nanti kita bisa kembali kepada masa lalu. Kemudian ketika berhijrah ya, dia berusaha mencari rezeki yang halal semampu dia. Berdoa kepada Allah. Mungkin setelah dia tadi hijrah dari rezeki yang haram ya, maka dia menangis minta kepada Allah salat malam, insyaallah Allah akan kasih solusi. Karena Allah berfirman, "Yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti kasih apa? Solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Itu pasti. Tinggal kita takwa atau tidak. Maka seorang berjuang salat malam, berdoa kepada Allah, menangis, berbulan-bulan minta kepada Allah, pasti ada solusi. Bilang, "Ya Razzaq, ya Razzaq, Maha memberi rezeki. Aku meninggalkan rezeki karena Engkau ya Allah rezeki yang haram. Gantilah dengan rezeki yang halal." Minta kepada Allah Subhanahu dengan penuh keyakinan. Mudah bagi Allah untuk berizki siapa saja. Maka minta kepada Allah. Suatu saat insya Allah dan pasti Allah akan bukakan rezeki buat seorang yang demikian. Tiap malam dia bangun, dia ketuk pintu. Tiap malam dia ketuk pintu. Tiap malam dia ketuk pintu. Sepertiga malam terakhir orang semua sedang tidur, dia bangun merengek-rengek ketuk pintu Allah. Suatu saat pintunya akan dibuka. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat ya. Baik, perbanyak ibadah ya, perbanyak ibadah karena Allah sudah menjamin siapa yang beriman dan beramal soleh pasti tidak gelisah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal soleh laki atau wanita dan dia beriman, maka akan kami berikan dia kehidupan yang bahagia. Dia pasti bahagia jika dia benar imannya, jika benar takwanya, jika dia beramal saleh. Orang hijrah mulai dia menata dirinya beramal saleh karena sudah lama bertahun-tahun dia dalam kegelapan. Maka ini kesempatan bagi dia untuk perbaiki diri ya. Jangan hijrah kemudian masih senang-senang. Oke lah mungkin, tapi ada tahapan. Ada orang hijrah tapi senangnya masih jalan-jalan terus, foya-foya terus ustadznya juga memfasilitasi. Kapan dia totalitas begini? Masih suka happy-happy, masih suka dilihat orang, jadi perhatian orang. Ngapain seperti itu? Ya boleh, tapi kita ngarahin, jangan gini terus. Jadi pingin hijrah, tapi pingin kesenangannya tetap legal. Maksudnya, jangan begitu. Kita yang dai kita arahkan. Jangan kita malah melegalkan kesenangannya ya. Akhirnya malah dai-nya yang diajari untuk bisa senang-senang sama dia. Ini repot, jangan. Kita punya amanah di hadapan Allah mengimbing orang untuk menjadi lebih baik. Ya mungkin secara bertahap benar, tapi jangan terus bertahan pada hal tersebut, harus naik pangkat. Lebih dekat kepada Allah, lebih meninggalkan perkara yang sia-sia, lebih zuhud kepada dunia.
Bukan kemudian ngajarin, oh kamu hijrah, oh mobil mewah nggak ada masalah, silakan beli mobil baru. Jangan ngajarin foya-foya. Ini orang baru hijrah ya, kita pelan-pelan mulai kita ajar dia untuk semakin apa? Zuhud. Bukan malah kita terbawa hingga hijrah dia tidak pernah totalitas. Tanggung hijrahnya. Tanggung hijrahnya. Wallahu alam bisawab, ini saja yang saya sampaikan. Semoga kawan-kawan kalau sudah berhijrah diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan gelisah baca Quran? Kapan gelisah baca Quran? Baca Quran, berdoa kepada Allah, insyaallah gelisah itu hilang. Jangan gelisah nonton film Korea, tambah gelisah ya. Gelisah baca Quran, zikir, berdoa, insyaallah gelisah itu hilang. Baca doa, Allahumma inni abdun ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzalta fi kitabik aw 'allamta ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak anta jal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi. Baca doa tersebut. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, ciptaan Engkau ya Allah, dan aku adalah putra dari hamba-Mu. Ayahku juga ciptaan-Mu. Aku adalah putra dari hamba perempuan-Mu. Ibuku juga ciptaan-Mu. Ubun-ubunku di tangan-Mu. Kau yang mengatur kebahagiaanku, Kau yang mengatur rizkiku. Madin fiyya hukmuk, segala keputusan pasti berlaku kepadaku. Adlun fiyya qada'uk, segala yang aku jalani pasti keadilan darimu. Kau tidak mendolimi siapapun. Maka aku mohon kepada Engkau dengan bertawasul dengan seluruh nama-Namu yang terindah yang Kau turunkan ke dalam Al-Quran, atau Kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, malaikat atau nabi Kau ajarkan, atau Kau sembunyikan dalam ilmu gaib-Mu. Aku bertawasul dengan nama-Namu yang indah semuanya tersebut agar Kau menjadikan Al-Quran adalah penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, penghilang kegelisahanku dan penghilang kesedihanku. InsyaAllah hilang. Jangan kemudian lagi gelisah, telepon kawan-kawan lama, ayo. Nah ini tambah gelisah. Jadi kalau hijrah totalitas. Memang tidak bisa langsung, tapi bertahap. Bertahap. Tidak juga langsung kenceng, terjungkal. Pelan-pelan, semuanya pelan-pelan.